Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakaria Faiz dari kelas 12 IPA 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Kali ini saya berada di Penjaya Poncol, yaitu bangunan lembaga pemasyarakatan militer Cimahi yang dibangun pada tahun 1886. Sebelum lanjut ke presentasinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang tempat yang saya datangi ini. Lembaga Pemasyarakatan Militer 2 Cimahi atau Lemasmil Poncol yang telah berusia 136 tahun yang dibangun oleh pemerintah Belanda kala itu sebagai bangunan penjaya pengganti yang sudah tidak layak dan tidak manusiawi di Semarang. Bangunan ini berada di belakang lapangan sepak bola Raja Wali. Penjaya khusus militer itu gagal memandang langsung Jalan Raya Gatot Subroto, kota Cimahi. Di sini juga Letkol Untung pernah dipenjara terkait G30S PKI. Sekian penjelasan singkat tentang tempat yang saya datangi. Jepang pertama kali datang Ke Indonesia pada tahun 11 Januari 1942. Mereka datang ke Tarakan, Kalimantan Timur, yang pada saat itu masih dikuasai Belanda. Mereka datang ke Indonesia dikarenakan mereka membutuhkan suplai bahan bakai minyak yang terputus akibat hancurnya hubungan mereka dengan Amerika Serikat. Pada awalnya, kedatangan Jepang ini ke Indonesia disambut baik oleh Indonesia karena Jepang mengaku sebagai saudara tua dan mengiming-imingi Indonesia dengan gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Sebab gerakan ini jadi titik awal Indonesia dapat terbebas dari penjajahan. namun Apa yang terjadi sangatlah berbeda dengan harapan bangsa Indonesia. Ternyata gerakan 3A ini merupakan awal mula Jepang dalam menguasai sumber daya alam dan maupun sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Yaitu beberapa pendataan yang dihasilkan oleh Indonesia antara lain banyaknya rakyat Indonesia yang merasakan siksaan fisik dan tanpa alasan yang jelas, dan munculnya kerja paksa atau rusak, dan masih banyak lagi kerugian yang dialami oleh rakyat Indonesia. Dampak penunjukan Jepang di bidang politik, yaitu ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam bidang politik antara lain restrukturisasi pemerintahan, reorganisasi administrasi, dan propaganda dan akomodasi tokoh penguasa. Dampak pendudukan Jepang dalam bidang ekonomi, yaitu pada saat itu sistem ekonomi Indonesia bercorak ekonomi perang. Ciri-ciri kehidupan ekonomi pada saat itu ialah adanya pengaturan, pembatasan, dan penguasaan faktor-faktor produksi oleh pemerintahan militer. Seluruh kegiatan ekonomi yang sebelumnya dikuasai Belanda diambil alih oleh Jepang. Dalam masa kekuasaannya, Jepang juga melakukan beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi yang juga membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Di antaranya adalah asimilasi aset ekonomi, swasembada, dan setoran wajib. Sosial, yaitu Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan yang berdampak terhadap bangsa Indonesia. Di antaranya larangan terhadap seluruh kebudayaan Barat, dan yang kedua ada eksploitasi rakyat. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah kalian juga pasti sudah paham dengan dampak-dampak dari pendudukan Jepang Indonesia. Jepang juga memberi dampak positif, meskipun dampak positif tersebut juga tidak menutup kerugian yang diakibatkan oleh Jepang pada saat itu. Kalau dampak positifnya bisa dibilang salah satunya adalah Jepang membolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Sedangkan dampak negatifnya saya keseluruhan kalian bisa mengetahuinya kalau kehidupan masyarakat Indonesia pada saat itu sama sekali tidak mudah. Jepang bisa dibilang melebihi sekutu yang menguasai Indonesia selama 350 tahun itu. Satu, dua, tiga. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.